Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MK Intensive Reading, masih dengan saya, Yusus Nia. Saya harap di pertemuan kali ini kita semua selalu diberikan keberkahan, diberikan keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya dan semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sedang ada pada di Indonesia ini, ya. Jadi pada pertemuan kali ini di MK Extensive Reading ini akan membahas tentang phrase yang nanti akan dijelaskan di beberapa slide berikutnya. Yang pertama yang sudah pasti adalah akan terus-menerus mengatakan atau menjelaskan apa sih visi dan misi dari STK Pelatan sama Shiro dan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visi dan misi dari STK Pelatan sama Shiro pertama adalah visinya menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua yaitu mengadakan penelitian mengenai isu pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat atau terakhir yaitu menjalin kemitraan antara institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggara penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Ya, itu adalah visi dan misi dari STK Pelatan sama Shiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Dan misinya adalah pertama mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir adalah menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai phrase, terutama yaitu non-phrase and verb phrase. Yang seperti kita ketahui, phrase itu jenisnya ada banyak, tapi untuk pertemuan kali ini dibatasi dulu yaitu mengenai non-phrase and verb phrase. Phrase itu sendiri apa sih? A phrase is a group or combination of two or more words. Jadi frase ini adalah kombinasi dari dua kata atau lebih, ya. Nah, dia memiliki arti sendiri dan juga dia memiliki arti yang membantu dari sebuah kalimat itu. It is a unit of a complete sentence. Ya, jadi ini adalah salah satu unit, salah satu poin atau salah satu bagian dari sebuah kalimat yang complete. By itself, a phrase is not a complete sentence. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri, frase itu bukan kalimat yang lengkap. Dia hanya unit dari kalimat lengkap. As it doesn't relay a complete thought. It doesn't contain the subject and the predicate both, so it is not a clause either. Jadi frase juga bukan clause karena dia tidak mengandung subjek atau predikat keduanya. Jadi frase itu biasanya
hanya berperan sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek, jadi hanya berperan sebagai salah satu saja. Jadi dia juga berbeda dengan klausa. The length of the phrase may differ from 2 words to many more words. Jadi panjangnya itu bisa berbeda ya, dari 2 kata atau bisa lebih. It doesn't have any connection to whether it is a phrase or a tension. For example, although. Jadi tidak adanya hubungan kata penghubung ya, connections di antara frase dengan whether it is a phrase or a sentence. Jadi tidak ada connection apakah ini frase atau kalimat. Contohnya old dog. Jadi tidak ada perbedaan ya. Contohnya di situ ada old dog itu phrase ya. Ada juga the old smelly shivering dog, it's also a phrase. Jadi tidak ada kata penghubung yang membedakan apakah ini frase atau sebuah kalimat ya. Pokoknya gabungan 2 kata yang mempunyai arti itu adalah frase. Nah, kita bahas yang pertama yaitu noun phrase. These are the phrases contains a noun name ya, nama-nama dari noun kata benda, place tempat, or things benda, and at least one modifier associated to the noun. Jadi ada satu yang memodifikasi dari si kata benda tersebut ya. The modifier itu yang memodifikasi kata bendanya bisa berupa prefix atau suffix dari kata benda ya. The entire phrase will act as a noun for that particular sentence. Nah, jadi keseluruhan frase itu akan digunakan sebagai noun dalam bagian sebuah kalimat. Jadi dia mempunyai kata inti dan kata modifier, kata yang memodifikasi dari kata noun tersebut. Contohnya, he was wearing a black linen shirt. Nah, mana nih modifiernya? Mana nih headnya? Kalau di kata ini menurut pendapat saya, kita bisa lihat headnya itu adalah shirt dan modifiernya adalah black linen ya. Jadi nah kalau a black linen shirt ini adalah berarti dia adalah noun phrase gitu. Kayak black car. Jadi car-nya itu head-nya, black-nya itu modifiernya. A small tidy cottage. Nah, cottage-nya itu adalah head-nya, kata intinya, sedangkan modifiernya adalah small tidy. Dan ada lagi di situ Alex rode her old bicycle to the shiny new school. Jadi noun phrase itu terdiri dari head inti katanya dan juga modifiernya. Nah, modifiernya itu bisa berupa prefix, suffix dari sebuah teks, sebuah kata. Dan selanjutnya adalah verb phrase, ya. Every sentence will generally contain a verb. Setiap kalimat pasti secara umum mengandung verb atau kata kerja. But sometimes the action being described requires more nouns, multi-word phrase, ya. The phrase consists of the main verb, verbs, and then auxiliary verb. For example, helping verbs, ya. Jadi verb phrase ini bisa seperti main verb ya, berupa main verb yang seperti biasa yang kita kenal. Ada juga auxiliary verb. Auxiliary verb itu kata kerja yang muncul sebelum main verb, adanya kata kerja utama seperti do, be, have. Kalau ada juga yang disebut model auxiliary verb, yaitu model can, could, should, must, would, may, will. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam verb phrase. Di sini ada contohnya dari beberapa verb phrase. The teacher is writing the answer. They have been playing since the last 2 hours. You must call your mom at 1. He has taken the dog along.
Nah, ini juga yang bercetak miring itu adalah verb phrase. Nah, sedangkan untuk tugasnya itu bisa dilihat lebih lanjut di Google Classroom mengenai tugas mengenai noun and verb phrase. Terima kasih yang sudah menonton materi hari ini. Thank you so much for your attention. Saya ucapkan banyak terima kasih. Stay safe and stay healthy. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.